senang dengan kondisi gua. Halo semuanya, ketemu lagi dalam program Art Talks hari ini. Dan untuk kali ini saya udah kedatangan teman saya yang lain, dan ini orang yang sangat menginspirasi, termasuk salah satunya menginspirasi hidup saya. Saya belajar banyak dari kehidupannya, dari yang tadinya ya nanti kita ngobrol deh. Saya nggak pengen kebanyakan ngasih tahu clue orangnya bagaimana, tapi yang pasti orang ini dia orang yang sangat humble, dia orang yang sangat asik untuk diajak ngobrol, dan tentunya dia punya banyak sekali cerita-cerita yang menarik tentang kehidupan. Langsung aja kita sambut kepada teman saya yang kali ini ganteng, maksimal, luar biasa. Wow, Rosidi Setiawan. Terima kasih Bang Rolis. Gak apa-apa kan gue present nama lo Rosidi Setiawan? Apa Bang, gak apa-apa. Supaya lo ingat dari mana lo diambil, Wan. Betul. Oke, Rosidi Setiawan ini adalah teman saya yang udah lama juga ya kita kenal ya, Wan ya. Betul. Kita kenal dari tahun 2006, which is itu kurang lebih udah berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Matematika aku gawat nih. Berapa tahun ya, Kak? Yang di studio tahu gak sih? 15 ya? 15 tahun tuh. 15 tahun. Dan 15 tahun mengenal Wawan ini, gue juga tahu tentang up and down-nya Wawan gimana. Gue juga tahu tentang kehidupan lu sedikit banyak, bagaimana drama percintaan lu bagaimana gitu kan. Dan banyak lah nanti akan kita bahas. Tapi pertama, lu pengen dipanggil apa nih? Rosidi Setiawan atau Wawan? Wawan aja Bang. Wawan ya, biar lebih enak ya. Lebih enak. Biar kesannya lebih bersahabat, lebih friendly, lebih dekat gitu ya. Gimana Wan? Apa kabar? Puji Tuhan Bang. Sehat? Sehat. Ya nggak pernah sakit ya? Gak pernah sakit. Pandemi Bang. gimana nih Wan? Pandemi cuek aja. Maksudnya cuek aja gimana nih? Maksudnya Nggak sehat, takut Bang. lah ya, Nggak takut. ya, protokol kesehatan tetap gitu kan. Kita juga menghimbau kepada semua teman-teman yang nonton tayangan ini, ayo tetap protokol kesehatan ya. Banyak istirahat, jangan kebanyakan nongkrong, cuci tangan, pakai masker kalau misalnya ke tempat yang rame gitu kan, kalau keluar gitu kan. Dan jangan lupa kalau misalnya pulang ke rumah mandi gitu ya. Kumur-kumur air garam juga loh. Lo kumur-kumur nggak lo air garam? Kumur. Ya, kumur-kumur air garam, terus terapi uap pribadi di rumah gitu kan. Makan bawang putih. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan untuk kita ini mencegah diri kita ini daripada terkena sakit penyakit, apalagi yang lagi ngeselin nih ya. Itu si penyakit virus coro ini gitu kan. Banyak banget sih sebenarnya yang bisa kita kerjakan, yaitu dengan istirahat yang secukupnya gitu kan. Kurangi minuman es gitu kan. Kurangi begadang gitu, terus bikin terapi uap sendiri di rumah gitu kan, mandi sesering mungkin gitu kan. Dan yang paling penting adalah jangan takut, karena pada waktu kita ini ketakutan itu apalagi waktu kita stres, itu memicu untuk imun tubuh kita itu turun gitu kan. Dan yang gue lihat di tempat ini kayaknya lu hari ini seger banget ya Wan ya. Seger Bang. Ya, tambun banget hari ini. Tambun. Lu beda banget sama 15 tahun yang lalu waktu gua ketemu gitu kan. Terima kasih Bang. Gue ingat banget, gue pernah lihat foto lo zaman dulu itu lu masih kurus ya. Masih kurus gua. Tapi sekarang ini kayaknya ini frame muat gak nih Wawan? Itu gua berat badan gua sekitar 50 Bang. Dulu. Sekarang gua 110 Bang. boy. Jadi gua ada 2 kali lipat. Berarti kerjaan lo yang sekarang ini luar biasa nih ya. Lo mencintai pekerjaan lo yang sekarang dong? Gua sangat mencintai banget Bang. Kalau pekerjaan yang dulu lo cinta gak? Belum terlalu Bang. Gue doyan makan Bang. Doyan makan. Doyan makan gue. Doyan makan ya, bagus lah kalau misal doyan makan, artinya kan kekuatan kan ada ya, stamina jadinya bagus. Oke Wan, hari-hari ini lagi sibuk ngapain Wan? Sibuk bantu diminum. Ya, makasih. Saya sibuk bantu di media Bang. Hah? Syuting, terus sibuk di media. Kerjaan lu ngapain aja? Jadi engineer Bang, sound system. Engineer apa engineer? Engineer sound system Bang. Jadi kalau apa engineer apa nih? Engineer sound engineer kah atau sound engineer. Sound engineer itu. Terus ngapain lagi? Gua biasa bantu di ibadah. Terus kayak syuting broadcast gitu, gue bantu audionya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada ibadah acara keagamaan gitu, lo juga kerjain kayak gitu juga ya. Banyak ya sekarang kerjaan lo berarti ya? Banyak Bang. Gue bantu juga produksi. Jualan? Belum Bang. Belum lagi. Belum lagi. Tapi pernah. Pernah. Nanti kita bahas. Oke? Sip.
Nanti kita bahas. Terus apa lagi kira-kira? Ngojek payung masih? Ngojek payung gua enggak, Bang. Udah enggak lah ya. Udah enggak gitu kan. Lu enjoy gak sama kerjaan lu yang sekarang? Enjoy, Bang. Enjoy ya. Sangat-sangat mencintai gua. Sangat-sangat mencintai ya. Karena audio man itu gua banyak belajar. Lu sejak kapan belajar jadi audio man? Kalau misalnya zaman dulu tuh gua kenal dengan soundman. Kalau zaman dulu lagi apalagi operator sound system. Ya pokoknya gitulah ya. Iya. Ya pokoknya simpelnya kita bilang audio man. Lu sejak kapan sih tertarik untuk menjadi seorang audio man dan kenapa lu bisa jadi seorang audio man? Dulu itu gua itu seorang cleaning service, Bang. Tapi gua coba untuk gua belajar lebih lagi. Waktu itu gua pernah diajak satu orang untuk kamu ini jangan stuck di sini. Artinya ini orang mau lihat gua, dia nggak mau gue jadi cleaning service terus, Bang. Dan orang ini ngajak gue, Kehidupan lu harus meningkat. harus gitu meningkat, ya. betul. Lu harus upgrade. Iya betul. Jadi gue waktu itu gue berpikir juga, masa sih gue kerja hanya di cleaning service aja gitu. Masa seumur hidup gue dari gue muda Iya. sampai gue nanti tua gue jadi tukang sapu gitu, Betul. istilah kata gitu ya. Udah gitu gue pasti kan gue punya kebutuhan, gue punya keperluan. Jadi gue pengen upgrade diri gue lah. Waktu itu gue diajak sama teman gue. Gak cuma upgrade badan ya. Betul banget. terus. Gue waktu itu sempat diajak sama satu orang, ayo ikut gue. Waktu itu gue nggak tahu nih, waktu itu gue cuman tahu gulung-gulung kabel, ngangkat-ngangkat speaker. Terus diajak-ajak kayak vendor gitu, Bang. Itu waktu lo jauh belum bisa ngoperating ya. Belum bisa. Terus gue dibayar cuman gulung kabel itu 100 malam tuh, gue sampai begadang-begadang. Sampai nggak tidur. Betul. Gue ngangkat sound system. Udah gitu gue dihina-hina, dimarah-marahin gue. Kalau kerjaan nggak bener. Betul. Cuma gara-gara gue gulung kabel doang, salah sedikit. Kamu ini begini-begini, bodoh kamu. Oh gitu. Ya sampai gue, wah. Tapi gue nggak berhenti sampai saat itu. Gue tetap, udahlah. Yang penting gue mau berubah. Oke. Apa yang memutuskan lu nggak berhenti sekalipun udah dimaki-maki? Kan lu kan bisa aja nih ya. Kan lu kan bisa aja kalau misalnya lu lagi kerja gitu udah capek nih, udah ngangkatin sound system, kan gua tahu kan kalau sound system itu kan bukan barang enteng gitu kan. Itu kan barang berat. Capek, mengeluarkan keringat. Lebih berat itu daripada beban hidup. Betul. Gitu kan. Nah, apa yang membuat lu tuh kalau tetap bertahan gitu kan? Maksudnya udah dimaki-maki, udah dikata-katain, diomel-omelin. Apa sih yang membuat lu bertahan? Gue percaya bahwa gue ini punya mimpi yang nggak sampai stuck gue di cleaning service gitu, Bang. Waktu itu. Jadi lu memutuskan untuk gue perlu sesuatu yang baru. Iya, gue bermimpi gue tuh jadi orang sukses, orang kaya, Bang. Bermimpi untuk jadi orang sukses. Orang kaya. Nah, ini penting nih buat setiap kita nih ya. Apapun kondisi kita nih ya, teman-teman yang lagi nonton acara ini, sekalipun kamu miskin, sekalipun kamu kelihatannya nggak berhasil, sekalipun hidupmu kelihatannya kok hidup gue kacau banget ya, jangan pernah takut untuk bermimpi. Oke gitu ya. Betul, Bang. Dan lo waktu itu punya mimpi, lo pengen sukses. Pengen sukses gue, pengen jadi orang kaya waktu itu. Pengen jadi orang kaya. Karena gue udah capek gue jadi orang miskin, Bang. Capek jadi orang miskin gitu ya. Capek gue disuruh-suruh ya kan. Capek disuruh-suruh ya. Sekali pengen jadi orang yang nyuruh-nyuruh. Oh gitu. Wow. Ya. Oke, nanti kita bahas itu. Oke, lanjut. Apa yang membuat oke, tadi kan kata lo kan karena lo pengen jadi orang sukses gitu ya. Dan itu kan apa, harganya kan nggak murah. Betul kan ya? Dalam hal ini kan lu mesti bayar dengan keringat, dengan jerih lelah. Terus lu juga bayar dengan apa? Dengan harga diri. Lu dicaci maki, lu dihina-hina, dimarah-marahin gitu kan. Dan lu memutuskan untuk tetap gua kerjain. Dan itu kan jauh sebelum lu menjadi audio man di salah satu perusahaan yang lu bekerja saat ini ya. Betul. Menjadi salah satu audio man senior ya di sini ya. Gitu kan. Nah, waktu itu karena lu pengen sukses. Pengen sukses gua. Ya, lu pengen upgrade. Lu capek dengan apa? Bukan capek sih, mungkin gua nggak pengen selamanya gua ada di tempat ini masa gua sampai tua. Kerjaan gua cuma nyapu, kerjaan gua cuma ngepel gitu kan. Harus upgrade gitu kan ya. Nah, memangnya sebelumnya pekerjaan sebagai CS itu yang tadi kayak lo bilang di awal gitu kan. Itu kan menarik tuh.
gitu kan. Dari seorang CS tiba-tiba sekarang jadi audio man. Gila keren gitu kan. Nah, ini kita pengen flashback dulu nih sedikit. Nah, waktu lu jadi CS itu, kenapa dulu lu bisa jadi CS? Sebenarnya gue itu dulu kalau kita flashback kehidupan gue itu dulu cuman seorang, kalau hujan itu ini gue flashback kehidupan gue dulu ya. Ya. Jadi gue dulu tuh sebelum cleaning service itu gue jadi kayak tukang ojek payung, terus gue kayak misalnya ada nonton bioskop gue jadi jual koran buat mereka duduk gitu. Alas duduk. Pokoknya semua apa gue kerjain lah. Gue pernah ikut temen gue kayak ngamen. Terus gue cuman megang-megang krecek doang gitu. Gue nggak bisa main gitar sih emang. Pokoknya yang gitu kan. Terus gue hari itu temen gue bilang gini, lu mau nggak ikut kerja sama gue? Nah tapi waktu itu gue bilang gini, kerja apa nih? Nganggur sih memang. Jobless ya. Ya. Udah gitu nggak ada kerjaan. Iya. Udah gitu gue bilang ya udah gue mau. Ya udah saat itu dia bilang gini, bikin aja surat lamaran kerja. Waktu itu gue bikin surat lamaran kerja. Akhirnya gue bikinlah surat lamaran kerja itu dan gue diterima di satu perusahaan, Bang. Diterima di satu perusahaan. Betul. Sebagai OB. Bahasa bagus itu OB itu ya kan. Keren ya bahasanya ya, OB. Office boy. Bahasa Indonesianya office itu kantor, boy itu anak kantoran. Wih gila, Wawan kerja di kantoran. Keren. Tapi gue ya. Tapi job desk-nya kalau lihat job desk-nya clean service. Waktu itu gue sempet ada rada malu juga sih gue. Hari itu gue kerjain namanya. Ya ngapain malu kan halal. Malunya tuh gue kalau dilihat cewek, Bang. Oh gitu. Udah gitu gue malunya ini ya ada spesifikasinya. Ada spesifikasinya. Ya? Jadi gue juga waktu itu gue malu kalau gue dulu pernah sempet HP aja nggak ada spesifikasi. Rasa malu ada juga. Jadi gue dulu juga sempet gini, Bang. Gue pernah bilang sama orang tua gue bahwa gue kerja di luar, tapi gue bukan seorang cleaning service. Gue kerja di kantor. Iya kan office boy. Iya, tapi gue bohong. Anak kantoran. Lewat itu gue bohong. Nah. Tapi orang tua waktu gua kerja di cleaning service, orang tua gua nggak tahu. Mungkin bukan bohong kali ya, lo nggak terbuka aja. Maksudnya ada beberapa hal yang nggak diceritain. Gitu kan. Tapi lama-lama orang tua gua tahu. Yang penting kerjanya halal. Itu waktu orang tua, gitu. Begitu orang tua lo tahu itu, orang tua lo nerima kan? Nggak kecewa kan? Nggak kecewa. Ngapain lo malu? Ya karena gua mungkin semua orang kalau ngelakuin kayak megang sapu tuh malu kali ya, Bang. Oh gitu ya. Gak semua orang. Iya juga sih. Gue juga kalau misal gue dalam posisi itu, ya gue juga belum tentu gue berani bilang kalau gue ini gue bangga kalau gue pegang sapu. Ya, itu kan sih. Kerjaan rumah tangga gitu, kayak ibu-ibu rumah tangga megang sapu, megang pel gitu, Bang. Cowok gitu kan, ganteng. Ganteng sih emang dari dulu. Jadi gue mau cerita gini, Bang. Waktu gue jadi cleaning service itu, gue kerja setiap hari jam 6 pagi datang sampai jam 5 sore, Bang. Gue setiap hari bersihin, terus kalau ada orang lewat, gue kayak nggak dianggap, Bang. Lewat aja gitu kan. Woi, permisi dong. Ini Bang Rolis lewat, gue main injek aja nih. Jangan salah satu gua. Enggak lah. Tapi ya ada sih emang. Tapi ada, maksud gue gini, kayak gue nggak ada harga dirinya gitu loh di cleaning service. Udah gitu kadang-kadang gue bersihin toilet gitu kan, gue lihat kotoran gitu. Oke nih, gue potong sebentar ya. Nah ini teman-teman, jadi buat semua teman-teman hargailah profesi seseorang gitu ya. Kalau misalnya ada cleaning service lagi ngebersihin tempat, jangan kita ini seenaknya aja. Betul. Gitu kan. Belajarlah menghargai, biar bagaimanapun juga mereka itu adalah manusia yang sama seperti kita dan mereka melakukan pekerjaan mereka loh. Itu adalah pekerjaan dan kita harus menghargai setiap orang apapun itu pekerjaannya. Oke, lanjut, Wan. Ya, udah gitu gue setiap hari datang jam 6, pulang jam 6, Bang. Dari pagi ketemu malam gitu. Ya, gelap ketemu gelap lah istilahnya. Berangkat gelap, pulang gelap. Betul. Gua tiap hari bersihin. Nih kelas udah berapa dibagi nih. Udah gitu bosnya juga rada rewel gitu. Tapi ya buat gue ngucap syukur sih, Bang, dengan hal itu gitu loh, Bang, yang terjadi dalam hidup gue. Bahwa gue ya udahlah, gue nikmatin ini. Gue tahu gue harus melakukan pekerjaan gue juga di sini makan gaji gitu. Terima gaji gue. Iya, masuk gaji dimakan. Nah, jadi waktu itu kalau gue mau cerita, Bang, gaji gue tuh sekitar 15.000, Bang, per hari, Bang. Wow. 15.000 per hari. Iya. Lu keringetan banget, boleh minta tisu nggak? Kasihan nih. Makasih. 2006 keringat lu kayaknya lebih banyak daripada angkat-angkat sound system hari ini.
Biasa soalnya gini guys. Ini orang biasanya ada di belakang kamera, tapi hari ini jadi narasumber yang harus ada di depan kamera. Tapi nggak apa-apa. Ganteng kan dia tetap ya outputnya ya. Oh ganteng, ganteng Wan, tenang Wan. Jadi gue boleh cerita lagi nih. Boleh. Jadi gue waktu itu dibayar cuma 15.000 bang per hari. 15.000, oke. Daripada gue gak ada kerjaan, waktu itu gue nganggur, ya udahlah gue terima kan. Dulu konsep berpikirnya daripada gua nggak ada kerjaan, daripada gua nganggur, gua terima deh nih kerjaan walaupun 15.000 sehari. 15.000 sehari. Walaupun itu nggak cukup ya. Gak cukup bang. Nggak cukup. Gua waktu itu 15.000. Skincare lo aja berapa? Ya kan? Iya belum minyak rambut ya kan. Sekarang udah pada naik ya kan. Belum pomade gitu kan? Belum pomade. Oh, belum. Waktu itu belum ada pomade bang. Iya. Cuma ada tanco kalau nggak orang haring ya kan. Orang haring. Ya elah. Bris. Tua banget tancu orang haring. Ini anak-anak zaman sekarang gak ada yang tahu nih tancu orang haring nih. Kan? Lu ngomongin bris juga nggak tahu. Kalau zaman lu orang bukan ngomong berisik dong. Ngomong gitu. Oke, dan itu nggak cukup. Nggak cukup untuk mensupport kebutuhan kita sebagai anak muda ya. Betul. Waktu itu gue bilang gini, kok gue tuh punya tanggungan. Orang tua gue juga perlu, maksudnya dia lihat dari gue apa hasil gue kerja gitu. Yeah. Gue pengen banget punya kerinduan bahwa gue pengen ngasih gitu orang tua gue dengan mereka itu dalam keadaan bayar kontrakan gitu. Pengen bantu lah. Pengen bantu gitu. Punya rasa mau menolong orang tua gue gitu. Nah pada saat itu gue udah gitu gue terima 15.000 tuh gue dibayar sekitar sehari. Nah sekitar 120.000 bang gue terima waktu itu. Satu minggu. Terus gue kasih lah tuh duit nyokap gue 70.000, gue 50.000 bang. Lo kerja jalan kaki dari kontrakan? Gue kerja dari waktu itu gue jalan kaki dari kontrakan dari Rawapanjang. Kalau misalnya lo naik angkot, duit buat angkot lagi ya? Iya sayang banget ya kan. Oh iya. Terus gue waktu itu dari Rawapanjang. Pantesan lo dulu kurus Wan? Iya. Tiap hari jalan kaki. Jalan kaki gue dulu bang. Iya. Terus sekarang gue udah naik motor. Bentar lagi naik mobil. Ya enggak? Amin. Amin harus begitu. Nah, terus. Nah udah gitu gue. Tunggu sebelum lo lanjut. Nah lo dengan penghasilan segitu, lo bersyukur nggak? Gue bersyukur banget bang. Serius? Lo jangan gara-gara di sini nih ngomong lo. Peres lo. Benar bersyukur? Bersyukur gue. Kenapa bersyukur? Kan kurang. Bukan karena sebenarnya gini, gue banyak belajar juga dari orang-orang di sekitar gue bang, bahwa selama lo masih bisa menghasilin tuh lo ngucap syukur aja gitu. Oh gitu. Jadi orang-orang di sekitar lo itu ngomong kalau misalnya lo selama lo punya apapun yang lo dapet rezeki apa lo harus bersyukur. Oh gitu. Lo masih bisa makan, lo masih bisa hidup besok. Hari esok gitu gue masih bilang orang masih bisa bersyukur gitu. Iya sih, karena gue juga memang pernah baca dalam sebuah buku gitu ya. Waktu kita bersyukur itu seperti apa ya? Itu. Membuka pintu rezeki. Iya. Gitu. Jadi tiba-tiba itu ada aja berkat dari mana, rezeki datangnya dari mana. Yang penting kan gue nggak maling ya kan? Iya. Ya makanya jangan malu juga. Malu tuh karena gue ada cewek gitu. Oh malu kan ada cewek. Nah sekarang gue pengen tanya nih kan lu kan dari tadi kan lu ngomong malu. Gue malu lu tuh spesifik banget gitu loh. Lu malu megang sapu. Ini cewek-cewek yang di sini kalau ngelihat cowok megang sapu, kalian gimana sih ngelihatnya? Jijik atau wow gila cowok pegang sapu? Gimana kalau cewek-cewek di sini? Bangga kan ya? Seneng nggak ngelihat cowok pegang sapu? Mau nggak macarin cowok yang pegang sapu? Ini peres nih. Nah, kan tadi kan lu bilang kan, gue malu bang kalau ada cewek gitu. Betul. Lu punya cewek nggak sih? Gua. Nah ini nih. Jadi orang-orang nih tahu nih. Ini bos-bos lu denger nih nanti nih ada di sini nih warna lo. Ada nggak sih Wan? Gua suddenly aja bang. Suddenly. Waduh, omongan lu udah kayak a touch from heaven. Ada. Wah, ini menarik nih. Nanti mungkin ya di pertemuan berikutnya mungkin nanti kita bahas, boleh ya Chan ya? Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita bahas tuh. Ini kayaknya menarik. Oke, lanjut. Nah, itu kan bersyukur. Nah, kan lu kan dengan penghasilan yang ya misalnya kalau misalnya secara di atas kertas kan nggak cukup. Dimana kan lo di sisi lain kan lo juga harus bertanggung jawab sama rumah lo bantuin ekonomi keluarga lo, dalam hal ini bapak lo kan. Betul. Lo karena lo tinggal sama bokap kan, gitu kan. Ada kontrakan juga yang mesti dibayar, dan dengan gaji yang segitu dulu itu cukup.
Nggak cukup bang. Nggak cukup. Nggak cukup. Tapi apa yang bisa bikin lo sampai sekarang? Lo nggak ngutang kan? Nggak ngutang gue. Nggak ngutang. Nah itu apa? Ini kan menarik nih. Gaji nggak cukup, tapi bisa survive. Gaji nggak cukup bisa bayar kontrakan. Gaji nggak cukup bisa gemuk lo sekarang. Nah gue itu coba untuk cari sampingan kerjaan gue bang. Waktu itu gue cari sampingan kerja. Ada orang pindahan, gue coba bantuin. Oke. Ada orang untuk beres-beres rumah kotor, gue coba untuk bantuin bersihin gitu. Terus kalau ada kerja ngangkat-ngangkat speaker, gue juga bantuin dari Apa situ. aja gitu ya. Betul. Gue siap kerjaan apa aja lombat. Yang betul. penting itu halal. Halal. Wow. Gue cari kerja kayak gitu pokoknya. Gue serabutan lah pokoknya. Gue yang penting gue siapin tenaga aja gitu. Gitu ya. Apa yang gue bisa gue lakuin. Tapi dengan hati yang bersyukur juga. Bersyukur gue. Nah ini juga penting nih. Jadi kalau misalnya kita udah bersyukur tuh jangan cuma mentok sampai berhenti di bersyukur ya. Artinya kita harus tetap kerja keras. Betul. Artinya kita harus tetap usaha. Artinya kita ini harus siap untuk capek gitu ya. Karena kan kalau misalnya apa ya, no pain no gain gitu ya. Tapi kalau nggak ada kesakitan, kalau nggak ada rasa capek, lu nggak bakal dapat apa-apa. Betul. Gitu kan. Jadi nggak serta merta kalau misalnya lu ngomong ya udahlah gue bersyukur aja lah, gue bersyukur gue nganggur dan kemudian lu nggak ngerjain apa-apa, ya miskin jadinya gitu kan ya. Iya. Dan lu nggak dapat apa-apa. Tapi yang namanya doa syukur itu harus diiringi dengan yang namanya usaha dan kerja keras gitu ya. Betul. Dan itu akhirnya yang menolong banyak ya Wan ya. Betul. Gue waktu itu ditolong banget bang dengan kerjaan gue yang gue ambil dengan cara gue kerja serabutan itu bang. Pokoknya gue kerjaan apa aja lah. Gue ada kasih orang 100.000 gue terima, 50.000 gue terima, 20.000 ya gue terima gitu. Yang penting gue bisa bantu orang tua gue. Gue pengen bahagian orang tua gue waktu itu. Gue juga pengen ada kebutuhan gue pastilah yang tadi bilang. Ya kebutuhan yang Betul. lain gitu kan, skincare, body lotion gitu kan, Iya. lipstick, make up, Baju baru, ya kan. Ya pokoknya kebutuhan secara pribadi apa segala Betul, macam gitu ya. Dan lu boleh tahu nggak selama waktu itu jadi office boy itu berapa lama? Sekitar 6 tahun gue jadi cleaning service waktu itu. 6 tahun. 6 tahun. Terus gue sempat mau berhenti sih bang. Gue udah putus asa waktu itu. Karena gue ngerasa kok gue kerja tuh stuck gitu loh. Kok gue di sini-sini aja? Di sini-sini aja gitu. Emang kerjaan yang lain ada, tapi kenapa gue jadi Iya. begini aja gitu? Iya waktu itu gue berpikir begitu bang. Nah terus gue waktu itu gue coba upgrade bang diri gue. Nah, tunggu sebelum lo ke upgrade itu dalam kondisi yang lo bertanya-tanya kok gue stuck ya, gue nggak pengen ada di tempat itu berapa lama tuh prosesnya? Jangka waktunya? 3 tahun bang. 3 tahun. Jadi gue dan lu jadi cleaning service sampai lu di kepala lu kok begini-begini aja itu 3 tahun. 3 tahun gue. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk lu keluar dari situ. Gue berani ngelangkah. Gue berani melangkah. Waktu itu gue ditawarin orang untuk ngikut jadi sound system itu. Jadi audio man. Belum jadi audio man, baru bantu-bantu dulu. Baru bantu-bantu gue ngangkat, gulung kabel. Belum punya skill. Belum punya gue bang, dari nol gue. Kuping masih jelek banget pendengarannya. Banyak istilah kata kan itu, kalau audio man kan ini kan ini kan jadi senjata modal kita, kan ini ini kan senjata kita kan. Istilah kata tuh masih banyak itunya lah ya. Betul. Masih banyak congenya gitu. Sama tenaga. Harus dikuras. Hari itu yang lo punya cuma tenaga. Tapi intinya lo pengen upgrade. Gue. Lo pengen memulai segala sesuatu yang baru. Artinya kan ini kan sebenarnya kan istilah kata kan lo kan dari kerjaan satu ke kerjaan yang lain kan, kalau misalnya yang kita lihat dalam tanda petik kan kerjaannya kan nggak lebih baik. Betul. Ya istilah kata kan pakai tenaga juga jadi kuli gitu kan ya. Apa yang membuat lo kok nekat? Ya itu tadi gue pengen jadi orang sukses bang. Pengen jadi orang kaya gue. Nah lo tahu lewat sound system itu lo bakalan sukses hari itu? Gue belum puas. Enggak, tapi hari itu lo tahu nggak kira-kira kalau misal kalau gue kerja di sound system gue pasti sukses? Lo ngerti gitu? Atau lo belum tahu juga? Gue belum tahu juga. Belum tahu juga gue. Wah lo aneh lo bener. Gila nih orang. Karena gue nggak mau kayak gue gini loh. Gue memang sound system tapi gue pengen nambah lagi tuh. Kayak gue ngupgrade lagi. Oh, pokoknya gue nggak cuma tahu megang sapu doang. Betul. Gitu. Lo pengen mencoba sesuatu yang baru. Iya, gue nggak stuck gitu. Jadi nggak ngerasa bosen gitu bang. Gue namanya manusia pasti ada bosen-bosen ya kan. Nah gue coba untuk upgrade
sound system, dari gua cuman gulung-gulung kabel. Akhirnya gua step by step gua nyolong-nyolong belajar gitu. belajar dari teman-teman gua. Belajar. Sampai katanya lu sempat ngikutin beberapa training yang gue tahu. Iya, ikut-ikut training gitu kan? kelas-kelas gitu. Kelas-kelas kayak gitu. Betul. Gua sempet nanya teman-teman gua yang udah ahli nih, udah jago. Terus ini caranya gini, ini caranya. Oh ya udah. Terus akhirnya gua lama-lama akhirnya gua bisa. Akhirnya jadi audio man. Dan yang gue dengar kan dari cerita lu kan seringkali di hire orang gitu kan, khususnya kalau misal di tempat-tempat ibadah, bener kan? Betul. Ditawarkan pekerjaan itu kalau misal lu paling top pernah dibayar berapa? Misalnya dapat fee berapa sekali ngopret? Nah waktu itu gue pernah ditawar itu di gereja itu sekitar Paling top itu sekitar 500.000 bang. Wah lu nggak jujur lo. Serius gue waktu itu dibayar. Gue kan pernah ngajak lo waktu itu sekali. Gue bayarnya 750. Itu untuk kapan ya? Gue lupa nih orang ngaco. Wah, gue aja baru ingat nih. Gue lupa waktu itu. Tadi waktu di briefing gak gue bilang. Jadi waktu itu gue ceritanya gini bang, waktu gue di gereja. Gue waktu itu, waduh gue nyariin soundman siapa ya? Gue udah ketemu nih soundman buat yang di PA ini, tapi gue belum ketemu soundman buat di monitor. Gue pikir siapa. Ketemu satu nama, Wawan. Dan hari itu Wawan udah terkenal banget di dunia sound system. Gue mikir kan, waduh gue bayar Wawan berapa nih? Tadi waktu briefing nanya-nanya bilangnya gue paling gede dibayar GoPay. Wah lu gak ngargain gue lo Wan. Berarti gue orang yang pertama yang bayar paling gede ya? Iya betul. Waduh. Dan itu karena gue ingat waktu itu gitu kan. Karena waktu itu acara lumayan gede. Waktu itu acara apa gitu. Pokoknya gue megang satu acara, gue butuh soundman. Cuma gue bingung nih. Iya, lu ingat di Kalimalang? Iya di Kalimalang ya. Iya. Waktu wedding apa? Bukan. Natalan. Bener. Betul. Gitu kan. Terus lu minjem motor gue kan waktu itu kan. Lu pulang gitu kan. Gue inget. Itu gue mikir, waduh gue bayar Wawan berapa ya? Oh iya waktu itu ya. Iya jadi gue inget, gue kalau urusan duit gue inget. Gue kalau urusan duit gue inget. Dan hari itu ya udah kita sebut angka aja nih ya. Jadi ini bukan, sekali lagi bukan. Oh jadi bayaran soundman tuh nggak segini tuh, enggak gitu kan. Jadi kita menghargai lah setiap jerih lelah orang. Dulunya kan ya artinya kan ada sebuah taraf hidup yang benar-benar lo tuh dibawa sedemikian rupa ya Wan ya. Betul. Tapi kalau misalnya lo nggak memutuskan untuk lo melangkah dari tempat lo yang lama kepada tempat yang baru, atau zona yang lama kepada zona yang baru, lo kan nggak mungkin bisa ngalamin yang ini. Nah seringkali ketakutan kita tuh kayak begitu. Seringkali tuh kita tuh udah terjebak dalam situasi nyaman kita itu udah terjebak dalam situasi aman kita gitu kan. Padahal kita tahu di situ kita kekurangan. Betul. Bayangin aja nih ya, seorang Wawan 3 tahun lu bergumul di situ. Betul bang. Untuk gua cobain zona yang baru atau gua tetap di sini. Dan mungkin ya Wan ya, mungkin ya, nggak tahu nih, mungkin kalau misal lu hari itu tidak memutuskan untuk lu masuk ke dalam zona yang baru, sampai sekarang mungkin lu masih tetap nyapu. Mungkin. Ya kan? Tapi begitu lu memberanikan diri lu untuk lu keluar dari situ, dari zona itu ya. Betul. Untuk lu keluar dari zona itu dan lu masukin sesuatu yang baru yang sebenarnya lu juga kan nggak tahu. Ya kan? Kalau misalnya secara kasat mata kan sebenarnya kan nggak ada peningkatan taraf hidup di situ. Dari tukang sapu jadi tukang angkat. Istilah kata kan seperti itu kan. Tapi but at least setidaknya begitu lo ke situ, lo belajar banyak hal. Gue bang. Sampai sekarang lo itu, yang gua tahu lo itu udah ngerjain beberapa album. Bener kan? Dipercayain untuk ngerjain albumnya orang kan. Bener kan ya, kita nggak. Gue bantu. Ya jujur aja gitu kan. Tapi kan itu kan beda. Gitu kan, tapi kan itu kan ada sesuatu yang meningkat. Dan yang gua tahu juga penghasilan lo sekarang, income lo sekarang jadi lebih baik, bahkan bisa gue bilang sangat baik, betul kan? Amin. Bener kan? Betul bang. Lo sekarang punya rumah, bener? Udah punya rumah? Soal rumah gue masih nyicil bang. Ya, tapi punya rumah dong. Iya. Nih udah bisa nyicil rumah, nggak ngontrak, nggak ngontrak di kontrakan 3 petak. Punya motor. Bentar lagi mau ngambil mobil katanya. Ya nantilah kalau gue ada duit lagi. Ya pasti kan tujuannya kan ke situ kan. Pasti. Seperti itu. Dan ini kan nggak mungkin kalau misalnya lo itu tidak memutuskan untuk keluar dari satu zona kepada zona yang lain. Dan ini mungkin yang jadi yang jadi pertimbangan banyak juga buat teman-teman yang lagi nonton acara ini nih Wan, gitu kan.
Karena gak banyak orang itu berani keluar dari zona nyamannya. Gak berani. Sekalipun zona nyamannya itu lambat laun itu akan membunuh dia. Kayak tadi deh lu misalnya gitu kan, kalau lu gak memutuskan dalam 3 tahun itu gue putusin, udahlah gue keluar deh. Gue pengen nyobain sesuatu yang baru. Dan waktu itu katanya gue juga sempet dengar nih, lu pernah berbisnis. Oh iya, waktu itu gue pernah berbisnis sambel bang. Sambel. Nah, pertanyaan gue kayak begini. Apa yang membuat lo bisa kepikiran buat berbisnis? Maaf nih ya. Kan kalau misalnya kita ngobrol kan kita kan sama-sama kenal gitu kan. Lo kan dulu kan lulusan SD. Gitu kan. Yang dimana gue tahu pemikirannya gak seluas daripada orang-orang yang benar-benar beredukasi gitu. Tapi apa sih isi kepala seorang Wawan yang membuat Wawan itu berpikiran untuk memulai usaha, dan usahanya itu sambel lagi Wan gitu. Apa sih yang membuat lu tuh, jadi gue dulu tuh bisa kepikiran kayak begitu gitu loh? Jadi gue dulu tuh gini bang, sebenarnya gue itu nggak suka sambel sebenarnya gue bang. Tapi waktu itu gue pengen buka bisnis, tapi gue bingung. Lo pengen buka bisnis tapi lo bingung? Tapi gue bingung waktu itu. Nah hari itu ada seorang ibu-ibu tuh pengen ngajak join sama gua buat sambel. Nah bilang gini, mau nggak kamu bikin sambel gitu? Kita bikin sambel gitu. Ngajak kerjasama. Nah udah gitu gua terima tuh waktu itu. Ya udah kalau misalnya, terus gua sempat berdoa sih, ini bener nggak ya gua bikin sambel gitu. Terus waktu itu gua, berarti lu cuma berdua nih sama ibu-ibu ini? Sama ibu-ibu ini. Oke. Nah udah gitu gua ya udah Bu, coba buat sambel, nanti saya coba untuk jual di luar gitu. Oke. Saya marketingin gitu. Terus udah gitu gua jual sambel, lumayan tuh bang, omset ya bang, laku banyak. Langsung. Hari itu gue jual di sebuah tempat gitu, dan itu laku sekitar 12 juta bang, gue bisa dapat. Omset 12 juta. Modalnya berapa? Gue modal cuman nggak ada modal gue sama sekali bang. Nggak mungkin nggak ada modal. Ya paling gue cuma modal jual. Bukan lo modalnya deh, modalnya bikin sambal berapa? Ini jangan-jangan siapa tahu kan nanti yang nonton pada bikin sambal. Tapi gue emang waktu itu nggak ada modal bang. Gue cuman tapi kan lo kan beli cabai kan lo modal, keluar duit. Yang keluar duit siapa? Ibunya. Nah iya itu dihitung modal. Maksud gue itu modalnya berapa waktu itu? Waktu itu gue cuma modal 300.000 bang. Semua? Sama ibu itu juga? Tapi ibunya yang modalin 300.000. Dapat 12 juta. 12 juta. Gede juga. Yuk jualan sambal yuk. Serius? 300.000. Tapi gue nggak ngeluarin. Dari ibunya semua. Udah gitu gue. Serius waktu itu modalnya beli materinya semua, materialnya semua 300.000. 300.000. Gak nyampe setengah juta. Gak sampai. Wah gila. Sambal coy. Waktu itu gue coba. Tapi gak ada yang mencret kan habis itu kan misalkan sambal lu kan. Gue gak tahu waktu itu feedbacknya. Ada sih, ada yang mencret juga. Ini menarik nih pertanyaan gue. Gimana cara lu ngejual itu sampai itu bisa jadi dapat omset? Itu paling topnya 12 juta. 12 juta. Average-nya rata-ratanya dapat berapa? Gue per hari pertama tuh bisa dapat 12 juta, tapi kesananya itu cuman lebih menurun dikit sih. Tapi tetap jutaan. 87 gitu loh bang. 87 juta. 87 juta. Oh gila lu. Mungkin orang bosen kali ya sama sambal gue. Ada orang bosen apa gimana gitu, gue kurang tahu juga sih feedbacknya dari orang-orang yang makan sambal gue. Orang makan sambal bosen gitu. Lu sih gak tempel muka lu di kemasannya. Coba lu tempel muka lu. Namanya apa nama sambal lu dulu? Profesor Sambal. Gila Profesor Sambal. Sambal makmur waktu itu bang. Sambal makmur ya. Ini gila sih. Dengan modal nggak nyampe setengah juta, lu bisa dapat omset topnya 12 juta. 12 juta. Itu sih gila. Hari pertama tuh gue bisa dapat. Hari pertama gue jual perdana sambal gue 12 juta. Terus waktu lu dapat 12 juta itu apa yang lo lakuin? Gue seneng pertama. Happy. Kan? Duitnya diapain? Gua muter balik. Oh diputerin. Gua bikin lagi, bikin yang lebih mantep lagi gitu ya. Waktu itu kan cuma ada berapa. Jadi gua jual sambal itu waktu itu cuma teri sama sambal teri sama sambal udang waktu itu. Sambal teri sama sambal udang. Iya gua kan sempat beli sambal lo. Ya, sambal teri, sambal udang, sambal terasi, sambal pete tuh gue yang paling suka. Iya. Itu. Nah waktu itu gue bilang gini, Bu boleh nggak kalau ini dibikin berbagai rasa lagi. Nah waktu itu muncul tuh sambal telur,
sambal ikan roa, terus ada sambal ijo, terus lu juga pernah pesan sama gue sambal pete kan? Ya kan, lu inget kan? Betul. Ingat giliran. Ingat banget gue. Giliran kalau gua beli ingat. Iya, tapi waktu itu gue ya udah Bu, kita coba kelola lagi, gue gituin. Terus itu beda-beda sih Bang, apa harganya? Ada yang 25.000, ada yang 30.000. Dan itu salah satu apa hal tersukses ya mungkin ya. Tersukses. Hal tersukses yang pernah lo kerjain sampai saat ini. Iya. Gila. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan gue kayak gini. Apa sih isi kepala lu tuh sampai lu tuh berani kayak begitu? Terus yang lo lakuin tuh gimana sih? Yang lo lakuin itu cara ngejualnya tuh gimana sampai dapat omset segitu, Bro? Sambel lo, Bro. Gue nekat waktu itu Bang. Nekat, nggak tahu malu udah. Gak tau malu udah. Pokoknya ketemu siapa lo tawarin. Iya, gue tawarin. Iya, karena kan gue liat Instagram lo kan lo ketemu artis. Oh iya. Ya kan lo ketemu artis. Iya betul Bang, betul. Lu cuma model marketing apa artis lo tag lo kasih pegang sambel lu. Sambelnya lo kasih beneran gak ke dia? Sambelnya gue kasih lah. Lo kasih beneran. Terus lo tagih? Kagak. Oh, kagak. Gratis. Endorse. Free. Wih, gila keren juga nih juragan sambel nih. Iya waktu itu gue sempet. Lu nggak, pokoknya siapa aja lo tawarin, ketemu siapa aja lo tawarin. Gue siapa aja waktu itu gue bikin terus ada tester waktu itu, ini cobain kayak gini sambal gue, terus orang feedback ke gue sambelnya enak, oke. Banyak Ya, yang pesen tuh. memang enak sih, memang enak sambelnya gue. Perjalanan gue gitu Bang, terus ada yang online minta apa namanya, tolong anterin ini ke apartemen tuh. Gue pernah tuh waktu itu hujan-hujan Bang, ada orang. Waktu itu belum ada ya, belum ada ojek online waktu itu ya. Kagak ada, belum ada. Belum ada ya. Udah iya. gitu motor gue masih jelek tuh. Gue inget banget waktu itu motor gue orang gendut naik motor kecil. Udah kayak mau naik sepeda gue. Emang sekarang motor lo apa? Sekarang motor gue Aerox Bang. Wih, ini for your information ya, ini Wawan ini motornya gila keren, lebih keren daripada motor gue. Gue aja di rumah gue nggak punya motor, Bro. Bukannya lu punya motor? Kagak, di rumah gue motornya sekarang motor bapak gue. Oh, bukan. Vixen waktu itu, Vixen. Hah? Vixen itu sudah dialihkan karena tidak terpakai. Capek bawa motor gede-gede kayak gitu. Wah, berarti lo tadi kan yang pertama kan lo kan waktu lo memulai sambal itu lo berdoa, betul kan? Jadi berarti bukan serta merta karena nekat doang ya, tapi ada doa yang disertakan di situ. Kemudian yang kedua adalah selain doa, gak tau malu. Gak tau malu gue. Ini gak tau malu dalam artian lo tawarin ke siapa aja ya. Bahkan gue dengar lo pernah nih lagi ada acara exhibition atau lagi ada acara rapat ya, besar, betul. Lo datengin ke situ dan lo beraniin buka stand di situ. Stand gue di situ. Dan itu laku paling banyak. Lumayan Bang, 50 botol gue pernah terjual. Gila. Bisa dapat 5 juta gue kalau nggak salah itu waktu itu. Malam itu. Malam itu gue. Dalam satu malam. Dalam satu malam itu gue bisa dapat 5 juta Bang. Gue senang banget waktu itu. Bayangin ya dari seorang Wawan yang tadinya penghasilannya 600.000 sebulan dalam satu malam, dalam satu malam omsetnya 6 juta, 5 juta. Oh gila, lu bersyukur gak sih Wan kayak begitu? Gue bersyukur banget Bang. Lu bersyukur banget? Bersyukur banget gue. Bener. Dan setelah misalnya itu lo kerjain kayak gitu, apa sih yang lo lakuin setelah itu gitu lo? Maksudnya kayak gini. Lo kan ini kan orang yang pernah ngalamin susah nih, gitu kan? Ya gue juga orang yang pernah ngalamin susah, gitu kan? Terus lo juga tahu betul lo ngalamin nggak punya skill itu bagaimana sampai sekarang lo punya skill yang bisa dipakai dan bisa diperhitungkan. Skill lo bisa diperhitungkan lo sampai sekarang gitu kan, menjadi seorang audioman itu nggak pernah mudah. Gue aja sampai sekarang kalau misalnya gue lagi belajar, karena gue juga ngerjain musik gitu kan, gue juga suka ngerjain musik sendiri di laptop gue dan gue suka mixing sendiri, gak gampang gitu kan. Dan ini adalah sebuah skill yang bisa diperhitungkan. Nah, selain bersyukur, apa sih yang lo kerjain supaya apa yang lo punya ini gak berhenti di lo? Nah ini kan penting nih Wan, bener kan? Betul. Maksudnya apa yang lo terima ini gak cuma berhenti di lo, gitu kan? Tapi bagaimana ini bisa jadi manfaat bagi orang lain. Kira-kira ada gak sesuatu yang lo kerjakan? Jadi itu gak cuma berhenti di lo apa yang lo punya. Misalnya contoh, lo bikin kelas gratis buat orang, lo ngajarin orang banyak. Gue sempet mau bikin seminar sound system sih Bang. Kepikiran pengen. Terus gue nih kan sambal gue ini sebenarnya memang udah belum jalan lagi Bang. Belum jalan. Tapi karena sibuk ya. Karena sibuk. Iya, gue denger ceritanya, gue nunggu nih sambal gimana. Iya, orang kalau lihat gue tuh pasti tanda gue tuh pasti sambel. Iya, di muka lo tuh udah ada tuh kelihatan tuh cabai rawit tuh.
Jadi kalau orang Rambut tuh ketemu udah kayak daun cabe tuh kan. Iya. Nongol di sini cabe tinggal mau gue petik rasanya. Jadi kalau orang ketemu gua kemarin, mana sambel lu gitu. Ah. Mana sambel lu? Ah, iya, nanti saya bikin lagi itu. Terus gua rada minder gitu kan. Padahal gua emang lagi. Tapi sambal lo enak sih beneran Wan. Oh, iya? Jadi kalau bisa ya dilanjutin aja. Iya, gua coba. Lumayan dulu kalau misalnya nih ya lu dapat omset 12 juta sehari dalam sebulan lah misalnya gitu kan, atau seminggu lah 12 juta. Let's say seminggu lu dapat dalam omset seminggu 12 juta, itu banyak banget yang bisa lo kerjain dengan itu, Bro. Selain dengan lo puterin untuk bisa bikin jadi sambal lagi, lu bisa bikin seminar mungkin nanti buat ngajarin anak-anak yang gak punya skill dalam Gua pengen audio. banget, Lu pengen banget kan kayak pengen begitu banget kan? gua kayak gitu. Tapi lu pernah gak sih memulai start? Kan Pernah. yang gue denger kan lu kan sekarang punya banyak anak buah Oh iya. yang dipercayakan sama lu gini Betul. kan dalam pekerjaan lu, dalam bidang lo. Puji Tuhan sih Bang, sekarang gua. Itu gimana tuh? Gue pengen buat satu seminar sih untuk membekali yang ada dalam bidang gua gitu. Jadi berkat gitu gua. Gue pernah buat seminar sound system waktu itu gue di gereja. Pernah? Pernah. Wah gila, seorang Wawan lo, luar biasa. Gue pernah Bang. Ah. Gue buat waktu itu apa yang gue tahu gue bagikan ke mereka. Dan itu jadi berkat buat mereka. Saat ini mereka aturan yang nggak bisa ngoperate sound itu sekarang jadi Di tempat mereka masing-masing. Wow itu keren sih Wan. gue hari-hari ini dapat tawaran juga tuh Bang Untuk ngajarin. nah terus lu ambil gak? Gue ambil kesempatan. Ya berarti lu bukan pengen bikin seminar dong. Lu udah bikin seminar di mana-mana dong sekarang. Udah hampir Bang. Oke. Wow, keren. Udah jadwal gue emang udah menuju ke situ sih. Emang berarti memang lu punya planning, Planning. lu punya rencana untuk apa yang lu punya ini lu bagi-bagikan gitu ya. Betul. Lu pengen keliling, lu pengen bagikan apa yang ada pada lu. Dan ya menurut gue itu sih keren banget sih Wan. Menurut gue itu sih keren banget. Nah, lu punya enggak pesan-pesan buat setiap mereka yang kira-kira mereka itu ya pasti kan banyak nih yang nonton ini kan, mungkin mereka nggak punya kerjaan, mungkin mereka nggak tahu mau ngerjain apa, atau mungkin di masa pandemi yang lagi serba sulit ini jadi jalan itu seolah-olah tertutup. Kira-kira pesan-pesan lu buat teman-teman yang nonton acara ini apa gimana? Ada nggak? Pertama sih tetap berdoa ya Bang ya. Berdoa. Minta arah sama Tuhan. Minta arah. Jadi terus kedua itu lu ya hidup nggak kayak gini terus lah. Pasti lu punya impian gitu. Ya, jangan takut untuk bermimpi. Betul. Nah, betul. Gitu ya. Mm. Terus apa lagi? Terus kedua ya lu mau berusaha Ya. Berusaha. Kerja keras lah. kerja keras. Gitu ya. Jadi orang jangan cemen-cemen banget lah. Istilah kata kayak begitu kan. Kalau kita bilang waduh, dunia keras. Enggak, dunia tuh enggak terlalu keras. Kitanya aja yang terlalu lembek. Terus ada kemauan mau belajar Bang. Niat yang pasti niat lah. Kalau nggak ada niat ya percuma aja kan. Dan tentunya yang terakhir adalah tindakan. Betul kan? Betul. Seringkali kita mikir kayak begini sih. Waduh, gua nggak punya modal untuk buka usaha. Waduh, gua nggak punya skill untuk gua ngerjain sesuatu. Kita ini seringkali sibuk dan kita terjebak dengan waduh dengan keterbatasan yang ada pada kita. Padahal sesungguhnya adalah yang perlu kita lakukan adalah melangkah. Dan ini yang penting. Tadi sepanjang obrolan kita ini, dari yang tadi diceritakan sama Wawan, yang dibagikan oleh Wawan dari kehidupan dia, saya aja gak kepikiran loh untuk seorang Wawan yang tadinya dia adalah seorang cleaning service, yang tadinya dia adalah seorang office boy, itu tiba-tiba bisa mengambil keputusan untuk menjadi pengusaha sambal. Dan itu keren. Dan dengan modal yang seminim mungkin mendapatkan profit yang semaksimal mungkin. Dan itu bisa dipakai untuk banyak hal yang positif ya tentunya. Betul. Ya. So buat teman-teman semua yang di sini, yang lagi nonton, yang lagi lihat acara ini, jangan takut untuk bermimpi. Yang pertama pesan dari Bapak Wawan. Lihat. Yang kedua adalah beranilah untuk melangkah ya. Betul. Keluar dari zona nyamanmu, karena ini penting banget gitu kan. Zona nyaman itu sangat berbahaya. Kalau engkau merasa hidupmu itu terlalu nyaman dan kau tahu engkau nggak berkembang di situ, keluar dari situ. Dan yang ketiga dibutuhkan apa sih? Kerja keras. Kerja keras. Ya. Jangan nanti kalau misalnya baru kerja sehari, kerja 2 hari belum lihat hasil dan udah nyerah. Dan mungkin nanti kalau misalnya kerjaan gak serta-merta mulus seperti Wawan yang dikatakan dalam 1 hari omsetnya 12 juta. Mungkin gak semudah itu. Dan saya tahu gak semudah itu dalam melakukan sebuah pekerjaan atau dalam memulai bisnis. Tapi at least kita ini mencoba.
Bener ya Wan ya? Betul. Oke, Wan, thank you banget buat obrolan kita hari ini. Gua sangat diberkati dengan obrolan kita hari ini. Gua berharap lo itu benar-benar akan menginspirasi banyak orang. Ya, gua doain setiap rencana lu untuk lo bikin seminar tentang sound system atau nanti lu bikin seminar tentang bagaimana caranya membuat sambal enak. Kan gak menutup kemungkinan. Betul. Ya? Gue pengen juga sih. Ya, gue doain itu semua bisa Amin. tercapai. Ya karena gini, hidup kita ini jangan sampai berhenti di kita. Betul. Kita harus berdampak bagi yang lain. Oke? Ya, demikian episode hari ini bersama dengan Wawan. Sangat-sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Dan kalau misalnya ini benar-benar menginspirasi buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk di like. Dan kalau misalnya teman-teman merasa, wah ini omongan ini bagus, omongan ini tuh bermakna, omongan ini bisa jadi dampak nih buat teman-teman saya, jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya. Dan yang paling penting adalah, bukan yang paling penting sih, kalau misalnya teman-teman gak pengen ketinggalan buat acara-acara kita, teman-teman pengen menantikan acara-acara episode berikutnya dengan narasumber yang lain berbeda lagi tapi yang mungkin akan lebih keren lagi gitu ya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan bunyikan loncengnya, nyalain loncengnya supaya apa? Supaya dapat info dari kita. Oke? Kalau misalnya teman-teman berpikir, wah ini biasa aja, ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Kalau misalnya ini nggak bermanfaat, di dislike juga nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa untuk tulis komen, ya. Tulis komen di bawah. Oke? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dalam program Art Talks. Oke, God bless you. Bye. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi